bicara selera. Kenapa Daud yang tunjuk? Ini bicara selera. Karena Daud raja, dia mengerti selera raja. Sebab pujian yang kita mainkan, musik yang kita mainkan, nyanyian yang kita nyanyi, itu adalah buat raja. Di atas segala raja. Kalau cuma koordinator, dia belum tentu mengerti hati raja. Jadi yang harus kita sadari waktu kita berdiri, kita penyanyi raja, bukan penyanyi kafe, bukan penyanyi konser, tapi penyanyi raja. Dan raja itu adalah Yesus, raja. Makanya saya bilang tadi, surga yang menonton kita. Bapak Ibu, saudara bisa bayangkan nggak seorang penyanyi yang nyanyi di istana? Boleh sembarang? Orkesnya paling nggak ada MS itu. Nggak sembarang masuk istana. Artinya Bapak Ibu yang melayani di presiden bukan orang sembarang. Raja nggak mungkin tunjuk orang sembarang. Ngerti ya? So kita bernyanyi harus berdiri sebagai penyanyi buat seorang raja. Gak boleh main-main. Layanan ini harus kita bangun dengan keseriusan. Serius berdoa, serius baca firman, serius latihan, serius belajar. Kalau kita belajar lagu serius. Kalau kita dengar lagu jangan cuma nikmati. Apalagi lagu-lagu, maaf, saya karena ini di kita saya ngomong. Tadi ada singer yang nggak mau saya lagu. Tidak nyanyi kan? Itu tidak boleh. Di depan jemaat, bagaimana jemaat mau nyanyi kita nggak nyanyi? Padahal kita petugas, itu nggak boleh. Harus belajar. Ya, nggak apa-apa saya tegur begini karena kita nggak diumumkan. Tapi ini koreksi saya. Ini bicara soal-soalnya. Bagaimana kita memberikan yang terbaik kalau kita nggak mempersiapkan diri belajar? Sebab yang kita persembahkan bukan kepada jemaat, kepada raja di atas segala raja. Nah kalau kita nyanyi nggak baik-baik, jemaat itu pusing dengar bagaimana Tuhan. Ngerti ya? Banyak. Nanti saya kupas, tadi saya jadi Mazmur ya. Mazmur bukan suaminya Mbak Nur. Mazmur itu dari kata mismor. Mismor. Kata bahasa Ibrani mismor, yang kemudian dalam bahasa Latinnya itu psalmos, ya. Bahasa Yunani psalmos, bahasa Latinnya psalmus. Bahasa Inggris ada jadi psalm. Kalau kita baca bahasa Inggris kan jadi psalm. Itu dari kata psalmos. Mazmur. Ya sudah terangkan tadi. Ya, Daud itu Mazmur yang sejati bukan karena suaranya itu, hatinya. Jadi harus kita punya hati. Harus punya selera yang tinggi. Nah, kalau sudah bicara selera ini rohani, tapi juga teknik. Nah ini, saya sedikit mau masuk teknik. Tentunya, karena kita berdiri sebagai petugas, tidak boleh falas. Kalau kita nyanyi falas, jangan bingung. Kan kalau kita falas, itu di bawah nada, atau di atas nada. Sementara, orang sendiri nyanyi sini. Jemaat mau dengar yang mana? Ya, jemaat mau dengar yang mana? Cun, itu cuni. Itu selera. Untuk itu kita harus apa? Belajar. Suara, setiap orang nggak ada suara bagus. Setiap orang punya keunikan. Tapi suara yang benar, bukan suara bagus. Saudara nggak akan pernah bisa ngikutin suara saya. Tapi saya juga nggak pernah bisa ngikutin suara saudara. Kita beda. Salah? Enggak. Karena kita punya keunikan. Ketika kita nyanyi bersama,
harus sama. Paling nggak tonnya. Kalau warna suara, paling nggak tonnya. Kalau dia main di G, kita nyanyi di G, jangan nyanyi di Om. Bingung. Ya, nah itu perlu belajar, perlu waktu, dan belajar itu nanti saya jelas. Ya, belajar itu membutuhkan ketekunan, kedisiplinan, ya, kesabaran. Saya bisa nyanyi sampai umur segitu. Karena tahu saya belajar bagaimana? Waktu masa muda saya belajar, saya nggak disupport sama orang tua. Saya orang susah, orang miskin. Saya harus belajar jalan kaki itu kurang lebih 15 km. Itu saya belajar. Tidak ada fokus. Sampai di rumah guru itu belajar memang gratis. Karena dia nawarin, saya ikut bertanding antar sekolah. Dia bilang, kamu saya latih. Dia tertarik ke saya. Sampai di rumahnya, dia coba pegang, coba kamu nafas pegang. Ya, oke, kamu pusat dia 30. Dia masuk ke dalam. Udah, dia pegang lagi, udah. Besok balik sama. Mau belajar nyanyi, mau belajar tinggi. Terus dapat PR, tahu nggak PR-nya? Main skipping, 100 kali putar. Berenang gaya dada. Tahu gaya dada kan? Bisa nggak gaya dada? Ada gaya dada yang lain. Jemplung dada nggak muncul. Masih tidak datang lagi. Kemudian nyelam. Tahan napas itu satu. Begitu aja nggak dikasih nyanyi 3 bulan. Kalau anak sekarang udah berhenti itu. Tapi kita dilatih sehingga napas kita bagus. Ya mungkin bapak ibu saudara nggak perlu itu. Tapi nanti di air saya kasih teknik. Ya, aku gitu. Ya, terus baru dia galak lah. Sekarang disuruh begitu. Saya baru ngerti waktu saya nonton film Karate Kids. Pernah nonton? Iya benar. Itu anak datang diajar jurus nggak? Cuma apa? Mumut jatuh lagi. Sampai dia marah kan? Gua datang sini mau belajar kungfu, bukan saya juga mau begitu. Saya mau belajar nyanyi, bukan belajar tinju. Tapi sekarang saya baru di usia segini, saja. Ini yang harus kita perhatikan. Belum lagi banyak sekali yang kamu kupas tentang. Nanti boleh ikut di GKJ. Tanggal 16 saya ada di sana. Nanti saya kasih. Di mana itu? GKJ di Solo ini. Oh. Nanti saya kasih alamatnya. Boleh ikut. Nah itu saya kupas detail misalnya. Tanggal 16 saya balik lagi, tapi di GKJ. Mereka undang untuk saya membekalan ke sana. Tapi itu lebih detail, karena punya 2 jam sendiri saya. Boleh ikut, nanti saya minta izin supaya sini boleh ikut. Mereka senang pasti. Nah, ini bicara selera. Belum lagi selera tentang sempat saja ya. Nanti baik. Jadi kita harus mengerti karakter Mike. Ibu sebagai worship leader, ibu dengar ada beda nggak ibu nyanyi dengan saya nyanyi? Kenapa? Bukan suara saya bagus, tapi saya mengerti teknik Mike. Itu di dalam ilmu nyanyi namanya delivery. Melepaskan apa yang sudah kita persiapkan, nafas, kalimat, ya kan? Kalau kita nyanyi begini, kita udah tahu karakternya begini, itu jadi kasar. Jadi ini kita aja jarang dikit. Ini namanya miking, teknik miking. Setiap janjimu Tuhan, setiap beda ya, itu teknik. Itu juga kenapa orang kedengaran bagus, karena dia belajar. Ya, makanya perlu
sebelum kita pelayanan, kita pegang dulu, cek sampai di mana, oh sini enak posisinya. Itu penting. Kalau kita nyanyi dengan elektronik, kecuali kita nyanyi ya bebas gini, belum ada teknik delivery, kita nyanyi gini. Coba nyanyi Kalau ku hidup. bukan lagu cepat. Oh gitu. Biarlah rohmu nyala. Boleh 3-4. Biarlah Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. bagus kan kedengaran. Begitu dimain kenapa berubah? Itu dia. Jadi untuk mendapatkan suara asli saya mesti karakter mic ini saya tahu. Sehingga apa yang saya nyanyi bagus biarnya ini tanpa mic. Tetapi ada juga begini, mendelivery itu napas kenapa penting? Kenapa? Karena kita nggak nyanyi begini. Ada saya nyanyi bangkit, karena ada bangkit, serukan nama Yesus, gitu. Itu lagu memang rock, dia karakternya kasar, tapi nyanyinya nggak boleh kasar. Bangkit, serukan nama Yesus, tetap dengar rock, tapi ini nanti saya ajar teknik namanya diafragma, bukan perut, tapi diafragma. Saudara tahu bayi di bawah 1 tahun, dia belum bernapas dengan paru-paru, dia bernapas dengan diafragma. Saudara tahu kalau anjing menggonggong di sini, kenapa kedengaran di sana? Dia bernapas dengan diafragma, sehingga suaranya pernah dengar anjing serak? Kita nyanyi 3 lagu serak nggak? Awalnya udah tinggi kan? Saudara nyanyi, dengar saya nyanyi tinggi tadi, serak nggak? Karena itu tekniknya. Latihan pernapasan, nanti saya kasih tipsnya sebelum. Pemusik juga gitu, harus tahu. Nah, ini ada pemain keyboard. Kalau drum kan irama. Hati-hati, drummer itu cenderung tanpa sadar iramanya akan lebih cepat dari awal. Apalagi habis fill in. Saya ini drummer sebenarnya. Habis fill in itu biasa temponya akan lebih cepat dari awal. Tanpa sadar. Nah, kenapa perlunya latihan pakai metronom? Supaya stabil. Mau habis fill in, makanya dia suka pakai itu ya. Metronom. Sama sebenarnya pemain keyboard. Cuma bedanya kalau pemain keyboard dia blocking chord, dia ngisi, dia ritmenya di note. Kalau dia ritmenya dia sama bass harusnya jadi satu jantung. Kicknya dia dengan dentuman bass itu harus kawin. Iya. Nggak boleh dia main 1/16, bass main 1/8. Kalau dia main 1/16, bass juga harus 1/16. Nanti tahulah itu kalau hitung-hitungan gitu. Keyboard, ada pemain keyboard yang cerewet, ada pemain gitar mulai dia ikut lagunya, padahal fungsinya cuma mengisi. Ada filler main dia ikut. Nah, itu ini musik. Penyanyi juga ya. Jadi kita harus belajar. Kalau belajar lagu jangan pernah kita belajar pakai headset, kita ikut nyanyi. Saya jamin akan fals. Karena kita nggak kontrol, kita pakai headset. Kita nyanyi kita rasa enak kan ini. Terus kita nyanyi kita rasa udah benar. Coba orang dengar, pusing. Coba deh pakai headset kita nyanyi orang dengar, pasti diketawain gitu. Out of note. Keluar, ya, jangan pernah. Kalau mau latihan, kalau mau pakai headset, buka satu, supaya suara kita dengar. Saya kalau rekaman, saya 10 tahun di Maranatha Record. Itu kalau rekaman saya buka satu sih, supaya saya dengar suara saya.
pakai dua-dua. Apalagi suara saya kan mainnya di Queen. Tinggi sih. Queen itu altonya laki tapi tinggi. Itu Queen namanya, suara 5. Kalau perempuan alto kan, biar rendah dari sopran. Nah, saya Queen itu sebenarnya lebih tinggi dari tenor. Iya, benar. Laki. Nah, kalau kita nyanyi bagi suara, saya pasti Queen. Tenor. Oh, di Nah, atasnya. kalau saudara dengar album saya ada backing vokal, itu bukan orang lain, itu saya sendiri. Saya sendiri yang ngisi 1, 2, 3. Makanya saya bisa ngajar. Udah dengar album saya. Ini seminarnya rock tapi nggak terlalu banyak orang suka. Nah, ini harus belajar pernapasan. Nanti saya kasih. Dan ini PR, dan ini tidak boleh tidak dilakukan. Lebih baik dilakukan 5 menit 1 hari daripada kita lakukan 1 jam tapi habis itu lebih baik 5 menit tapi rutin. Mulai dari sekarang. Nanti saya ajar pernapasan. Gitu ya. Nah, kita masuk kepada kalimat berikut dari ayat ini. Daud dan para panglima. Ini saya simpel-simpel aja karena waktu kita nggak banyak. Tadi pasal berapa, ayat berapa itu? Biar 1 saya Tawari 25 ayat 1. 1 Tawari 25. Kalimat berikutnya dibilang Daud dan para panglima. Kalau bicara panglima bicara apa? Militer. Bisa ngebayangin nggak? Militer ikut-ikut di praise and worship. Apa kepentingannya? Apa hubungannya? Itu jelas ayat itu nggak perlu ditafsirkan. apa karena faktor Daud itu raja, jadi mau tidak mau Nggak usah ditulis para panglima kalau mereka cuma jadi pengawal. Oh iya betul. Kalau ditulis berarti mereka Ikut bernyanyi. Apa yang terkenal dari militer? Diselipin. Ketegasan. Ngerti sekarang maksud saya? Nyanyi rohani harus disiplin. Disiplin berdoa, disiplin baca firman, disiplin belajar. Belajar lagu, belajar teknik, disiplin. Kalau kamu nggak disiplin melayani, kamu tuh cuma boneka atau cuma acting di sini. Kamu harus rajin berdoa. Soal pelayanan kamu orang nggak lihat lagi. Orang lihat Tuhan. Orang rasakan hadirat Tuhan. Kalau enggak, cuma patung kita di situ, cuma boneka kita di situ. Acting kita di situ. Manusia cuma acting, cuma segera tugas. Utama ini disiplin berdoa. Seniman ini paling kendalanya tuh di disiplin. Latihan jam berapa sini? Kalau latihan? Jam 6. Jam 6, datangnya jam 6 lewat 60. Disiplin waktu, iya kan? Makanya militer ikut. Karena seniman itu perlu didisiplin. Kalau enggak, hidupnya selengean. Lihat deh seniman. Susah diatur. Saya seniman dari kecil. Dari SMP kelas 2 saya udah ngelatih orang. Kemudian saya belajar kayak ini. Saya disiplin. Mas Doni kalau jemput saya nggak pernah nunggu, tanya dia. Janjian jemput jam 6. Setengah 6 saya udah ngopi, udah pakai begini di depan hotel. Dia datang, saya tinggal naik. Nggak ada kata terlambat kalau saya dalam pelayanan. Pak Gembala belum nyampe, saya udah nyampe di situ. Saya mengajar, saya harus terapkan dulu deh. Saya sering konflik dengan istri saya. Nah, dia orangnya lelet. Biasalah. Lama. Saya mau pelayanan nih di Mangga 2 jam 8 pagi. Bapak Ibu tahu saya persiapan jam 4. Jam 4 setengah 5 udah mandi. Siap-siap. Kalau saya sendiri pakai motor, paling lambat setengah 7 udah berangkat. Paling lambat. Sampai sana jam 7.45. Paling lambat. Itu nggak pelayanan, saya nggak tugas. Kalau saya tugas setengah 8 saya udah nyampe. So dari rumah jam berapa?
Waktu muda lebih parah lagi. Saya tinggal di Cimanggis, kebaktian di Roxy. Kebaktian tempo dulu jam berapa coba? Pantai Kosta. Jam 6 pagi. Itu jarak dari Cimanggis ke Roxy. Itu 3 kali ngangkot. Dan saya tidak pernah terlambat. 2:30 pagi, saya udah bikin air panas. Disiplin ya, belajar disiplin. Waktu, disiplin doa, disiplin baca firman Tuhan. Karena kita kalau nggak baca firman, kita nggak punya pengetahuan firman, kita ini bukan pelayan kafe, kita ini penyanyi rohani. Jangan cuma karena saya bukan karena saya pendeta, bukan. Tapi firman itu harus menguasai saya. Tapi waktu saya menyanyi, saya melayani, firman itu menyertai. Saya sudah bilang tadi sayap itu. Karena jangan bilang kita penuh Roh Kudus. Sikar lama sandal baru. Kira masuk. Red, kalau kita nggak punya firman. Karena firman dan kudus sesuatu pribadi. Dia akan hadir dalam hidup kita lewat firman. Jangan bilang kau penuh Roh Kudus kalau kau nggak penuh firman. Itu yang menjadi sayap waktu kita badai. Makanya kita tangguh. Satu, itu disiplin. Kedua, militer terkenal dengan apa? Ketegasan. Militan. Ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus. Air dari segala jurusan keluar. Begitu hujan sedikit, telepon. Tolong gantiin dong hujan. Ada halangan sedikit. Dan saya ngomong ini, saya sudah alami. Dari Cimanggis itu ke Roxy. waktu jam 6 pagi saya harus pergi pujian. Itu dalam keadaan sakit gigi dan demam. Zaman dulu belum ada HP, zaman saya bekerja tahun-tahun 80-an, tahun 90-an, baru ada pager. Gak keburu suruh ganti, jalan. Tapi waktu pimpin pujian, Tuhan kasih kekuatan dan sembuh. Harus militan. Jangan sedikit-sedikit minta ganti, dikit-dikit. Kalau enggak penting banget, jangan ganti. Jangan minta ganti. Maju terus, apapun kata. Saudara kira kalau saya berakhir ini dalam keadaan baik-baik saja? Seringkali, maaf, saya bukan minta belas kasihan, enggak. Tapi saya ini jadi kesaksian. Seringkali saya mau berangkat. Last minute untuk tiket aja nggak ada. Tapi kalau saya sudah ucap saya berangkat. Dan di situ Tuhan bekerja. Jalan. Kalau harus tombok, ada berkat di lain tempat. Jangan takut. Jadi saksi. Saudara tahu, kalau saya bicara ini, saya nggak perlu sebut gereja apa yang bukan saya jadi pembicara Natal kemarin kalau ini. Saya beli tiket kereta, dia nggak mampu juga. Penginapan saya udah suruh cari dan oke, dia udah suruh cari orang. Rencana dia bayar penginapan. Nyampe jam 10 malam, udah mau nyampe, itu orang yang urus dia bilang, Pak, sorry penginapannya dibatalkan karena dia terima tamu lain. Halo? Tengah malam ini, jam 10, jam 11. Saya bilang oke. Saya nggak marah. Saya turun, saya cari Gojek, saya cari penginapan. Nggak dapat. Bukan nggak dapat, ada nggak cocok. Saya tuh orang begini, nggak usah mewah, yang penting bersih. Kalau saya udah lihat kotor udah deh, murah kayak apa saya nggak mau. Akhirnya sama apa? Saya beli nasi goreng. Ojek tadi, Pak kita kembali ke stasiun. Dan saya tidur di stasiun malam. Marah? Enggak. Kenapa? Kita kan sedang memperingati malam Natal, Yesus lahir kan? Yesus lahir di mana? Kan enggak. Jadi kalau saya tidur di stasiun, enggak jelek-jelek amat. Bau kan, ada AC.
Jadi kalau kita mau militan, pusat pikiran kita hanya kepada Tuhan. Apapun, saya sakit, belum bisa menderita Tuhan Yesus, Pak. Saya akan melayani. Istri saya nggak bangun dari tempat tidur 5 tahun. Saya berhenti pelayanan? Enggak. Saya siapkan makanan, saya siapkan minuman. Saya percaya Tuhan menjaga dia. Saya pergi pelayanan. Kadang-kadang lupa nyalain lampu. Ada tetangga orang Batak, rasa saudara. Dia yang sangat biasa. Istri saya waktu itu beratnya cuma 29 kilo. Sangat lemah dan tidak bisa bangun. Bertahun-tahun. Kita perlu militan. Makanya ada militer di situ. Ya. Disiplin. Ya. Militan. Untuk segala medan. Itu pelayan. Itu yang dia utarakan. Makanya diajak kita. Kita mungkin sekarang enggak, tapi kita ambil maknanya. Bahwa pelayanan itu harus tertuju kepada Tuhan, seleranya Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Makanya kita juga jangan bosan-bosan ajak jemaat memberi pengertian bahwa mereka datang bukan nonton kita, tapi mereka membawa pujian persembahan. Korban persembahan, tahu nggak korban? Tahu nggak korban? Korban itu sakit. Mungkin dia lagi bersedih, tapi dia harus memuji Tuhan. Itu kita harus ngajak. Mungkin dia lagi nggak enak, tapi dia harus memuji, itu korban. Kita harus tanamkan dalam jemaat. Kita nggak entertain jemaat, kita entertain Tuhan. Dan di Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Jadi ini selera dan disiplin. Kemudian teknik. Apa sih teknik dalam, tadi saya sudah sebut sedikit. Nah, teknik dalam pujian, satu, kita tahu lead, worship leader, lead, pemimpin. Dia harus punya seperti militer, ketegasan, disiplin, militan, dan tegas. Itu militer kan? Harus berani mengambil keputusan di dalam memimpin. Saya mau apa? Makanya itu harus seorang pemimpin pujian nggak boleh bengong. Ayam bengong aja mati ditaruh motor. Karena waktu kita sudah nyanyi itu, bermusik itu, seperti kita mengendarai mobil atau kendaraan kecepatan tinggi. Bengong sedikit nabrak. Benar. Coba kita nyanyi, ada bengong sedikit, blank kita, nabrak tempo, nabrak not. Konsentrasinya harus tinggi. Jadi perlu nih, ya, seorang pemimpin, singer. Apa itu singer? Singer bukan pelengkap penderita. Singer itu sing, R-nya itu orangnya. Penyanyi harus nyanyi. Nah kalau penyanyi harus jaga suara bagus. Bukan suara bagus maksud, harus nyanyi benar. Belajar benar, belajar teknik. Singer, leader itu nggak selalu harus nyanyi. Dia harus ngarahkan. Nah ini fungsinya singer. Ketika leader ini, dia nyanyi terus nyanyi. Jangan ada singer yang ketika ininya ngomong dia juga berhenti nyanyi. Tuhan Yesus tolong. Gak boleh, itu harus. Ya, kemudian public speaking. Ini musik. Ini hal yang paling krusial. Kenapa? Di awal kan? Di awal bahasa kita apa sih? Kalau Pentekoste lama itu lain loh, bukan shalom. Haleluya, haleluya. Saya nggak terlalu setuju. Kenapa? Haleluya itu sapaan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Haleluya itu sama dengan Allahu Akbar, itu sama. Tapi maknanya agak lain, karena haleluya itu dari kata halal, memuji dengan berapi-api. Nah, haleluya itu pengertiannya adalah Allah Maha Besar yang tidak tertandingi, itu haleluya. Jadi jangan ucapan haleluya.
menyebut haleluya yang benar itu, makanya dia pakai 2 L. Ada L itu unsur Elohim di tengah kalimat. Betul. Anak tuh kalau kita kasih nama usahakan ada unsur El atau H. H itu huruf tengah dari Yakub. Jadi kalau kasih nama anak jangan sembarang. Ada El, ada H itu unsur Allah kita taruh di anak kita. Saya Samuel. Anak saya semua ada unsur L. Gabriela, Elaine itu dari Ella itu. Anaknya Rachel, Crystal, Aurelia. Nah, mengucapkan haleluya itu kalau yang benar, mungkin di sini ditertawakan. Saya harus ngomongnya begini, haleluya. Penekanannya harus seperti itu sudah. Kalau kita tarik dari bahasa Ibrani, mengucapkan haleluya itu bukan haleluya. Bukan haleluya itu. Haleluya. Allah Maha Besar dan tidak tertandingi. Jadi shalom itu pakai shalom. Tahu kan arti shalom? Damai sejahtera. Diterjemahkan dengan sederhana, damai sejahtera. Kan ini nggak damai sejahtera. Damai itu di dalam nggak kelihatan. Ada orang mukanya lempeng, tapi hatinya sebenarnya damai. Kita nggak tahu. Yang kelihatan itu apa? Sejahtera. Yang kelihatan. Makanya dulu ada di Indonesia kan bahasanya halus-halus ya. Keluarga miskin dibilang apa? Keluarga Kalau miskin. Kalau napi dibilang, kalau narapidana dibilang apa? Iya, tahanan dibilang warga binaan. Warga binaan, jadi lebih halus. Itu damai sejahtera. Begini, itu baik luar dan dalam. Di dalam damai, di luar sejahtera, itu maksudnya. Contohnya begini, anggap ini apel, saya kasih apel merah Washington. Seneng nggak? Seneng. Udah sejahtera kan ini? Begitu Bapak buka, ulet di dalamnya. Nggak damai. Hatinya nggak damai. Itu nggak shalom. Jangan ngomong shalom kalau hatimu lagi nggak damai. Jadi kalau mimpin pujian, kamu harus beres dengan Tuhan. Harus beres dengan diri sendiri. Makanya jaga hidup sebagai pelayan. Jangan ada konflik dengan orang lain, supaya kita ucapan shalom itu damai sejahteranya sampai. Saya agak aneh, shalom, kurang keras, shalom, itu udah gak shalom. Shalom itu Yesus bilang, kalau kamu menyampaikan shalom dan orang itu terima, dia mendapat berkat. Kalau enggak, jadi nggak perlu push. Betul. Orang jawab, shalom nggak perlu dijawab. Dia mau jawab syukur nggak jawab syukur. Sampaikan saja shalom. Udah dia mau jawab atau enggak, sudah. Bukan jawab. Assalamualaikum harus jawab, wajib. Shalom nggak perlu. Dia mau jawab, dia dapat berkat. Dia nggak jawab, dia nggak usah teriak-teriak. Ini bukan konser lapangan. Halo Cirebon, gitu kan penyanyi dangdut. Begitu pindah Lampung dia lupa, udah pindah Lampung. Halo Cirebon, padahal di Lampung. Ngerti ya? Ini public speaking. Supaya benar. Kalau kita nyampein shalom, itu enak. Daripada kita teriak shalom, itu nggak shalom. Kecuali kita ngomong shalom, kita di sini orangnya ada di ujung jalan, boleh shalom. Kalau kita bilang shalom, mana ada yang dengar. Tapi ini cuma jarak sini pakai mic lagi, teriak. Baru mana shalomnya? Lah, nggak perlu. Ini orang nggak ngerti, orang sepikir nggak ngerti. Kurang keras. Mana kurang keras? Pret. Kurang keras shalomnya. Nggak perlu. Ngerti ya? Buat saya, yang saya pelajari kata shalom. Dan ini tiap minggu kita lakukan. Cukup shalom. Lanjutkan dengan kalimat lain. Oke? Kalimat. Kita harus jangan ada kata yang mubazir, ulang-ulang. Ya,
diulang-ulang, nggak perlu. Makanya konsentrasi, persiapkan dengan baik kalimat yang akan kita sampaikan. Sapaan, hati-hati sapaan ini juga. Sapaan. Ada sukacita? Kalau saya di Jumat, saya nggak amin. Ada. Nggak perlu nanya itu. Karena kita tugasnya sebagai imam mendatangkan sukacita. Orang masih ada masalah datang, terus ditanya ada sukacita. Ini public speaking. Saya lihat di sebelah sini nyanyi, sebelah sini bukan cembetut, itu penghakiman. Gak boleh. Atau kita sudah bergembira, suasana surga, tapi saya lihat saudara-saudara masih belum, gak perlu. Tidak boleh ada penghakiman, Mbak. Yang harus ada encourage, mendorong, membangun. Saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak sudah sukacita, tapi kalau kita bisa tingkatkan itu lebih baik. Nah itu lebih membangun. Orang terus, oh iya ya, saya lihat dari tadi mukanya kayak papaya. Orang bilang, ada orang yang ekspresinya lempeng, saya bilang tadi. Gak selalu mesti. Ada dia ngomong, tapi dia ekspresinya. Terus kita hakimi dari mimbar. Oh, malas dia. Ngerti ya? Ini public speaking yang harus terjadi. Ya. Kemudian untuk singa. Jangan pernah tergoda dengan situasi. Ini ada orang lagi singa yang saya lihat. Segala puji syukur, masuk teman. Hanya bagimu Tuhan. Yang lainnya itu tidak boleh terjadi. Kalau kita sudah berdiri sebagai, kita ini berdiri sebagai apa? Imam yang melakukan imamat. Kita konsentrasinya udah nyanyi, konsentrasi itu supaya benar maksudnya musiknya, membackup musik udah main konsentrasi. Jangan buat eksperimen, mau improv yang nggak perlu, mahilah maknanya. Karena enak sebuah lagu bukan semata-mata suara. Enak sebuah lagu kita delivery ke orang, itu ada nyawanya. Suara bagus kalau nggak ada nyawanya, cuman suara mungkin pas-pasan, tapi nyawanya kuat begitu kita nyampe. Orang bisa merasakan arti dari lagu itu, kemudian dia dibawa untuk menyembah Tuhan. Ini tugas kita. Musik nggak usah full skill. Memang dalam Mazmur 133 itu play skillfully with the loud noise. Bermainlah dengan penuh skill, penuh dan bersorak. Itu bersorak di sini dengan suara yang keras. With the loud noise, dengan kempitan kita begitu. Tapi bukan eksperimen, ya. Jadi ini dalam public speaking jangan menghakimi. Nah, penggunaan bahasa asing dalam hal ini kan kebanyakan bahasa Inggris kan. Saya banyak dengar worship, we worship you Lord. Benar apa salah? War itu perang. Ship itu kapal. Jadi kalau we worship you Lord, ini kapal perang. Pronunciation mesti benar kalau kita pakai bahasa Inggris. We worship, bukan worship. War itu perang. Jadi worship itu kapal perang. Ngerti ya? Jadi penggunaan bahasa Inggris ini harus hati-hati. Lebih baik tidak. Kami menyembah cukup. Lebih baik kalau kita tidak kuasai, jangan pakai. Ada banyak kemusosokan bahasa Inggris. Itu baru satu kata, ada banyak. Kalau pronunciation kita enggak yakin, udah pakai bahasa Indonesia aja. Lebih aman. Ini bagus. Kemudian jangan sampai begini. Ada orang tua-tua
harus jaga bahasa kita. Kalau anak muda mungkin ya tersinggung. Tapi ada orang juga meninggalkan gereja karena tersinggung di dalam penyampaian komentar-komentar kita di mimbar. Ini harus jaga. Ini harus. Ini dari saya ya. Saya ini tips-tips saja. Ya. Nah, kemudian sampai sini saya kasih kesempatan dulu satu atau dua orang lagi. Tips untuk ini Pak, untuk menanggulangi grogi sama suara falas latihannya. Grogi itu lawan dari percaya diri, confident. Tetapi jangan over confident. Ada orang saking percaya diri over. Tapi ada orang yang tidak percaya jadi grogi. Beda. Saya mau tahu, kenapa kita grogi? Mungkin takut. Kenapa kita takut? Ya, tidak menguasai. Bukan cuma menguasai materi, menguasai diri, menguasai emosi, menguasai mental. Ketika kita yakin, kita benar. Makanya saya bilang tadi, belajar supaya nggak grogi. Kita dapat percaya diri. Mau ulangan, kita nggak belajar, grogi nggak? Tapi kalau kita belajar, Nyontek Pak. nggak grogi. Ya. Nyontek juga grogi loh Pak. Iya. Karena saya pengawas ujian, pernah nangkap 2 siswa nyontek. Saya ini, saya pernah jadi guru dan pengawas ujian, pernah nangkap 2 siswa. Orang itu pintar, orang bilang rapor. Ternyata di ujian nasional saya tangkap. Tapi ya saya sayang dia, kemudian kita selesaikan secara global. 2 orang saya tangkap. Satu anak timur, satu anak Chinese. Di SMA, saya ngajar di SMA Katolik. Ujian saya ditugaskan mengawas. Oh ini mata Allah ini. Saya tanya satu, dulu saya pernah ikut lomba nyanyi di Istora. Jadi ada grup pelatihnya dari Ambon. Itu bagus sekali. Jadi ketika kami nyanyi, saya kan dikasih di suara sopran yang standar. Enggak, saya kan bisa kasih tenor. Oh tenor. Saya ambil tenor. Bisa sopran. Lalu waktu mau tampil pelatihnya datang. Jadi udah bagus menurut pelatih yang lain ini. Waktu itu dia suruh kami nyanyi satu-satu. Lalu akhirnya dari semua itu dia menemukan kesalahannya di saya. Dia bilang suaramu bagus, tapi posisimu jangan di situ. Kamu baiknya suara 1. Jadi waktu saya dalam sekejap ini mau tampil di Istora, dalam sekejap saya dipindah. Lalu waktu kami uji coba di kampus itu, dia berdiri di jauh. Dia cuma di jauh, dia bilang begini, udah, dan pasti kamu juara 1. Benar, jadi waktu saya dipindah posisi itu, dia cuma dengar dari jauh. Nah, ini Cun, langsung juara itu Pak. Dan saya masih ingat, wah itu orang pendengarannya itu, maksud saya itu kok sehebat itu loh. Ya itu dia kudu pelatih. Saya juga di antara banyak orang nyanyi, saya bisa tahu mana yang harus. Cuma saya nggak mau tunjuk hidung kan, malu orang. Saya suruh nyanyi satu-satu, nanti ketemu. Iya. Kita tidak mempermalukan orang. Saya malu sekali waktu itu Pak. Terus terang malu karena di kampus itu kan sering saya ikut lomba nyanyi dan juara. Ya. Tapi waktu dipadukan dalam itu kan beda, tidak mudah. Nah, ini kan dalam pelajaran kita nyanyi tim. Tim betul. Nggak boleh ada yang menonjol. Satu suara. Kemudian usahakan singer itu sedikit di bawah kursi leader untuk volume. Oh iya. Betul. Untuk volume, bukan kemampuan, untuk volume. Itu saja. Nah, yang saya mau bilang bahwa berdasarkan ini bahasa kita,
Jadi tipsnya, karena waktu nggak banyak ya, saya bilang bahwa layanan ini secara musikal sama, nggak ada musik gereja dan musik sekuler. Kenapa? Do di musik gereja dengan do di musik sekuler sama. Yang bikin beda apa? Muatannya. Ya kan? Muatannya itu lirik. Ya. Kalau aransemen sama juga. Dulu gereja itu himne kebanyakan. Iya. Sekarang nggak lagi kan rock, belot, caca, dangdut, udah macam-macam sekarang, reggae, ya kan? Nah nanti kalau ketemu lagi, saya bicara lagi teknik delivery yang lain, karena gini, menginterpretasi itu atau menafsirkan musik, ada irama, ada not, ada lirik. Kadang-kadang gini, kita nyanyi kan, kadang-kadang suka nyanyi dangdut ya. Nyanyinya nggak dangdut. Yesus kekasih jiwaku, Hambar. Karena kalau dia main dangdut kan kita sudah mesti ikut. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ya. Nyanyi keroncong. El Shaddai, kan boleh nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Nyanyi reggae, Yesus ajaib. Bukan, jadi ada nyanyi yang namanya staccato, ada yang legato. Apa itu staccato? Menggala. Kalau legato itu ayun. Ya. Udah nyanyi dicek kita udah reggae, kita nih Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Padahal mestinya Yesus ajaib, Ada hentakannya. Tuhanku ajaib. Nah itu lama itu kita pelajari, waktunya nggak cukup sekarang 2 semester. Tapi harus dilatih, Pak. Nanti Tapi kita buat karakter, aturin waktu. mengerti karakter lagu, kemudian interpretasi dari kalimat, makanya ada jiwa. Karena kita makanya kalau nyanyi itu persiapan. Di sini persiapannya hari apa sih? Sabtu. Terus lagunya dikasih hari apa? Sabtu itu juga. Kayak Karena dokter tulis karena selesai. nah, kebanyakan lagunya kan sudah pada tahu juga. Sudah didelivery. Belajar Nah, di YouTube. Gini loh, kalau belajar lagu itu jangan dinikmati, kita sebagai dipelajari. Bagaimana? Saya itu kalau lagu ini saya apa? Sampai ornamennya, string main di mana saya tahu. Gitarnya seperti apa saya tahu. Kalau saya nyanyi, apalagi nyanyinya. Nah kita nggak usah pusing lah itu, nyanyinya deh. Ini kalimatnya seperti apa? Setia janjimu Tuhan, ku simpan dalam. Kalau kita nyanyi gitu, cepat. Oh iya, diikut nyanyi juga sama. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna. Orang rasa, iya dia menyertai saya. Kalau kita nggak interpretasi kalimatnya, bagaimana kita menyanyi? Ini terima kasih. Orang rasa nggak? Buat kasih. Belum lagi lagu cepat. Musiknya rock, itu nyanyi. Lebih dari pemenang, itu up. Ada namanya upbeat, nyanyi dia. Kita nyanyi lebih dari pemenang dalam skala. Makanya suka terlambat nafas, karena kita nyanyi itu nyampe pagar. Ada waktu kalimat sepanjang ini, kita harus siapkan nafas sepanjang ini. Jangan lebih panjang, jangan lebih pendek. Kalau lebih pendek, lebih dari pemenang, itu pendek nafasnya. Tapi kalau nafas kita cukup, lebih dari pemenang, bernapas
dalam segala perkara, habis. Bukan dalam segala perkara. Kalau apa? Makanya saya bilang nafas itu penting. Sedikit lagi, saya udah mau kasih teknik. Makanya kita bikin ending kan, maunya banyak. Yesus, ku menyembahmu, ya kan? Di akhir kita mau sok fermata. Fermata itu perpanjangan not. Yesus, ku menyembahmu. Jadi mbahmu jadinya. Habis nafasnya. Harusnya kan nggak gitu. Kalau kita mau fermata, nafas kita juga harus cukup. Yesus, ku menyembahmu. Diselesaikan kata menyembah itu, baru boleh kita potong mu. Nah ini interpretasi. Besar anugerahmu. Wah, ending kan. Besar habis nafas. Anu. Baru gerahmu. Harusnya besar nafas anugerahmu. Di kata anugerah ada H. Itu kesempatan kita bernafas. Itu jangan dibuang huruf H itu. Besar anugerahmu. Mau panjang lagi bisa. Ngerti ya? Ini tip-tip sederhana aja, tapi tiap minggu kita lakukan. Gitu. Tiap minggu kita lakukan. Nah, ada lagi gini, pengertian menginterpretasi no. Coba nyanyi. Tuh. Engkau, coba nyanyi. Engkau ada bersamaku. Nah, itu dia. Aslinya begitu nggak? Enggak. Minta gitar. Itu bagiannya chord, bukan suara. Coba nyanyi. Ini chord, nggak boleh suara masuk ke sini. Itu chord fa. Kita nyanyi, engkau ada bersamamu. Nama Yesus. Nggak ada itu. Nama Yesus. Chord. Iya. Bersamamu Bapa. Terus. Semua perkenananmu yang Aduh, rusak bener. Padahal itu chord. Perkenananmu yang. Itu bagiannya chord, bagiannya musik. Jadi ada bagiannya musik yang nggak boleh kita ambil wilayahnya. Ini interpretasi nada. Ini interpretasi syair. Ya, stop. Nama Yesus bangkit. kalau jadi juri ini banyak yang kalah. Itu bangkit nama Yesus juga banyak yang salah. Coba. Bangkit. Suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasa. Banyak yang maju nyatakan. Itu bukan abid. Abidnya nyatakan kuasanya, itu benar. Cuma nama Yesusnya itu yang benar. Nama Yesus. Ya, stop nyanyi gitu. Lagunya Ruth. Aduh. Selidiki aku. Lihat hati. 4/4 jadi 6/8. Padahal Ruth nyanyi nggak gitu. Selidiki aku, lihat hatiku, tetap 4/4. Ada hentak.
apakah ku, kita nyanyi selidiki aku, begitu lihat hatiku, apakah ku. Jadi 6/8. Kalau saya pemain drum, saya iseng trak deg 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 ini, saya bikin 6/8 langsung. Itu maksudnya belajar itu. Ini menginterpretasikan. Jadi kalau belajar itu lihat ornamen detailnya lagu itu, jangan cuma lagunya bagus kita mau bawa, tapi tanpa belajar detail benarnya, supaya jangan jemaat tersesat. Loh, kalau yang di depan salah, ini nularin, getok tular. Jemaat juga nyanyi lu salah, jangan kayak omong-omong dulu. Omong-omong dulu kan gitu, salah denger nyanyi udah. Oh sungai dari Allah penuh kangkung. Padahal penuh kangkung kan? Dia nyanyi lagu Natal, Yesus perang dunia, dia berbahaya. Padahal Yesus perang dunia dia percaya kan? Dia nyanyinya Yesus perang dunia, dia berbahaya. Ada lagi orang muda saking semangat, kami bawa cucian. Guru sekolah minggu ada, ku jatuh cinta padanya, tambal bandalan. Ini kita ketawa tapi jadi loh di gereja itu. Makanya saya bilang belajar kan. Tambah bandalam. Tambah dan dalam kan, jadi tambal bandalam. Karena pengertiannya kan dia bilang, oh iya tambal ada dalamnya, tambal bandalam. Oke, kita mau selesaikan. Ya, saya mau kasih pernapasan. Coba sekarang melihat. Ini khusus buat penyanyi tak khusus, tahu juga nggak apa. Nah, dia juga penyanyi. Mana? Iya. Dia kan biasa song leader juga. Semuanya. Siapa yang penyanyi tadi itu? Aurel kasih contoh. Yang saya maksud dengan pernapasan diafragma itu jadi gini. 3 pernapasan di dalam nyanyi itu dan semua sah. Semua boleh dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang pernapasan dada. Pernapasan dada ini dangkal, nggak panjang, tapi menguatkan. Kalau saya nyanyi rock itu biasanya saya gabungkan diafragma dan dada. Soraklah, nyanyilah. Itu saya punya album saudara lihat itu ada seperti itu. Tapi kalau saya perlu lembut itu murni, walaupun nadanya lebih dari pemenang. Bapak pegang perut saya. Pegang. Lihat waktu saya nyanyi. Ya. Ini yang saya lagu itu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Deliverynya tetap halus ya. Bukan lebih dari beda kan? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Apa yang Bapak rasakan? Waktu saya bernapas dan waktu saya nyanyi gimana? Dia bermain seperti pompa. Coba kamu. Enggak usah Pak. Coba tak dengar. Oh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh iya, hentakan mulut sama ini sama. Coba. Nanti saya kasih teknik. Sekarang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Terima kasih. Waktu saya bernapas dengan menyanyi, apa yang dirasakan? Sama temponya. Bukan sama temponya. Hentakan. Di sini ada kontraksi di sini. Ya, makanya saya kalau ngajar vokal nggak sekedar ngajar orang, soalnya ini abstrak. Mesti orang raba baru tahu. Coba ini. Makanya bukan saya yang pegang ini. Ibu mesti cek dan ibu cek sendiri nanti dalam hati ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Kalau kita nyanyi dengan teknik ini mau berapa album kita nyanyi nggak serang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Beda? Coba. Haleluya. Kibarkanlah panjangnya. Oke, Ibu. Yesus Raja segala raja. Ya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Napas kita tahan, volume kita bagus, power kita bagus. Wah, ini ulang belajar semua ini. Coba. Nama Yesus. Tekan. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, tekniknya begini. Sekarang pegang masing-masing. Udah tahu kan? Bernapas itu ada dua cara. Bisa dengan mulut, bisa dengan hidung. Kalau lagu cepat, kamu nggak boleh bernapas dengan hidung, terlambat. Lebih dari pemenang. Harus dengan mulut. Mulut boleh dalam pernapasan. Ya. Sekarang coba ambil nafas dengan hidung dulu. Ini nggak boleh. Ya. Yang harus naik ini. Tahan. Terus kita hembuskan dengan suara desis. Supaya ketahuan kita hembusin. Tapi nggak boleh boros. Nanti saya kasih tahu apa fungsinya. Yuk, kita mulai. Saya bilang ambil nafas saya dengan hidung, pelan-pelan. Tahu nggak waktu kita menghirup aroma bunga? Seperti itu. Pelan aja ya, santai ya. Tapi ini nggak boleh naik ya. Ini ya 1, 2, hirup. Ini salah. Mulai. Tahu. Baunya tetap turun. Baunya stabil. Ya. Maksudnya jangan sampai. Tahan. Sekarang hembuskan. Ayo, bunyi ya. Cara bunyinya gini. Tapi pelan. Oke ya. Saya mau hitung berapa kekuatannya. Oke, mulai. Tahan. Yo. Nah, ada yang habis karcis ya. Gak apa-apa. Bisa tahan. Tahu nggak fungsinya buat apa? Kalau kita nyanyi, kita tahu panjang kalimat. Kita ambil nafas, begitu caranya kita tahan. Supaya suara kita nggak kasar. Iya kan? Saya nyanyi lagu cepat, apa kira-kira? Coba senada dengan surga, refnya gue. Di hadapan tatamu kami terjentera dengan pujian senada dengan surga. Santai kita. Ya, karena apa? Kita tahu napas segini untuk kalimat segini. Habis itu kita bernapas lagi cepat dengan mulut. Tapi kalau lagu penyembahan kita bisa dengan hidung. Kita bisa dengan hidung, ya kan? Tuhan selalu menolongku. Ada waktu. Tapi dengan mulut lebih enggak. Makanya saudara dengar kalau Afgan nyanyi itu ada apa? Dia ada
kadang-kadang mereka lupa di mic. Sebenarnya kalau penyanyi pertandingan itu nggak boleh bunyi. Tapi kadang-kadang ya Michael Jackson sampai gitu. Ya. Jadi itu jangan lupa pernapasan itu penting sekali. Untuk apa? Kualitas suara kita, kualitas volume kita, kualitas gain apa sih? Power kita. Karena kita perlu nyanyi pakai power, walaupun lagu, kalau kita nyanyi nggak pakai, tapi kita ada power. Tuhan selalu menolong. Volume saya nggak gede, tapi ini power, begitu kena mic dia kesana tuh. Nggak perlu berteriak. Tuhan selalu menolong, nggak perlu kan? Tuhan selalu menolongku. Ada. Jangan lupa itu. Makanya nah ini PR seumur hidup selama kita jadi pelayan. Nggak boleh nggak. 5 menit sehari cukup. Ada susah Pak waktunya saya kerja. Mandi nggak? Nah waktu mandi. Ambil, nggak usah 5 menit, 3 menit. Ambil aja. Nah, sekarang coba kita. Saya kasih hitungan 20 ya, nggak boleh kurang. Jadi saya kasih contoh gitu. Ambil, tahan, terus lihat saya. Selesai, ambil lagi, langsung. Begitu kita rasa, oh bisa 25, ambil yang banyak, 25. Kenapa? Kalimat dalam lagu nggak selalu sama. Betul. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, kita perlu. Penyanyi-penyanyi core ini wajib. Karena di core itu ada yang tahan sampai 8 bar atau 4 bar, 16 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Ada kan lagu core yang, nah itu pelatihan ini. Ya, oke, kita terakhir ya. Nanti lakukan di rumah. Berani nggak 25? Berani. Coba, ya. Aku bisa. Coba. Ya, kan. Biasanya. Oke. Awas ya. Tahan. Sekuatnya. Lepas. Pertama akan kita mengalami pusing. Karena waktu kita lakukan itu suplai oksigen ke otak akan berkurang. Betul. Tapi Malah tambah sehat. Tapi kalau kita terus, kita akan jadi. Mungkin saya nggak suruh push up lah. Tapi kalau ada waktu, kita Push up Pak, memang. Berenang, nggak usah berenang gaya dada. Kita kalau berenang, Dada langsung pula. Ambil nafas, nyemplung, terus tahan di air 5. Iya betul. Atau Dulu saya begitu Pak. Terus keluarin air. Ya, keluar lagi bernapas. Itu latihan. Itu upaya. Begini. Apapun upaya kita bukan itu. Tetapi kalau kita melakukan upaya, ada alasan Tuhan memberkati kita. Ada alasan Tuhan. Kenapa? Kalau kita malas, Tuhan nggak ada alasan untuk menolong kita. Tapi walaupun kita nggak mampu dan kita berusaha, di situ ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan lihat, oh mau, cuma nggak mampu, gua kasih kemampuan. Ada satu pertanyaan Pak. Nah. Dulu kan suara saya juga suka pecah. Ya. Lalu pelatih dari Ambon itu suruh saya memang ke air gitu 5 menit. Tapi ada satu dia suruh saya setiap pagi itu nyanyi lagu nada paling rendah. Oh iya harus. Jadi rendah itu suara jadi bulat itu. Iya. Waktu kita nyanyi. Saya mau katakan
kalau kita nyanyi awal jangan langsung tinggi ya, pemanasan dulu. Nah, pemanasan selain the sis, kita boleh lakukan ini. Habis nafas, kita boleh tangan ini. Sekalian latihan Kayak air liur, Pak. No. A, E, I, O. Berdasarkan jadwal. Abjad. A, E, I, O. Nah, itu nanti kalau kita bersama-sama dengan pemain piano dari C. A, E, I, O. Jreng. 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 A, E, I, O. Sampai nada tertinggi. Jangan dipaksa. Kalau baru sampai di G, udah cukup. Stop. Turun lagi. Besok coba lagi sampai A. Nah, ada lagi gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dreng. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, so. Turun. Nah, baru bikin interval. Do, mi, sol, mi, do. Naik lagi. Do, mi, sampai. Ini ya pemain keyboard. Jadi sering ada sama-sama kumpul. Ini saya tinggalin PR. Ya, untuk saya kan nggak selalu ada sini. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Itu biasa. Do, sol, do, mi, sol, do, sol, mi, do. Ya, itu interval pendek. Kemudian ada, direkam aja nggak apa-apa. Ada interval lompat. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, do, la, si, sol, la, sol, mi, fa, re, mi, do. Jadi itu bikin lompatan itu. Terus ada yang namanya third. Do, re, mi, fa, third. Ada yang quart. Do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi. Terus itu latihan-latihan. Itu latihan-latihannya. Materi-materi latihannya. Yang dasar. Nanti saya WhatsApp kasih. Saya kira itu saja dulu pertemuan kita. Ayo kita doa yuk. Bapak, kami bersyukur untuk pertemuan yang luar biasa ini dari hamba-Mu Kak Semi yang sudah memberkati kami dalam latihan untuk membawa kami semakin mengerti tentang panggilan kami di dalam Tuhan sebagai pelayan-pelayan di gereja ini. Biarlah kami mau menyerap semakin banyak supaya kami mempersiapkan semuanya yang terbaik bagi Raja, melayani Tuhan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati hamba-Mu dan pertemukan kami di hari-hari berikut untuk kami semakin diproses, dilatih sampai kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau pulang sertai dalam perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bilang sedikit lagi. Ada yang saya lupakan. Satu aja. Di situ kalimat di 1 Tawarin 25:1 dia bilang, mereka semua berbuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracak. Saudara tahu itu maksudnya apa? Bernubuat itu pakai bahasa apa? Bahasa yang dimengerti. Jadi kalau kita, dan itu yang sebenarnya bermazmur. Karena diiringi. Bukan berbuat, hai jemaat, aku melihat tanduk di kepalamu. Tapi, jadi pelajari baik-baik lagu supaya dalam bermazmur kita bukan sekedar haleluya puji Tuhan, tapi kita melakukan apa yang di dalam mazmur itu. Di dalam pola nanti kita atur. Jadi begini, bermazmur itu yang kita lakukan sekarang making melody, bukan tren. Supaya ini kita menjadi kuat bahwa ini bukan tren. Ini sudah dari ada zaman Daud. Bermazmur dengan diiringi gambus, kecapi dan ceracak. Jadi itu. Jadi nggak boleh kita ini tren gereja, enggak. Ini berbuat dengan diiringi. Artinya ada melodi di sana. Ada harmoni di sana. Jadi lakukan itu, jangan ragu-ragu. Tadi saya kan nggak rekam dari awal. Tadi ada
ada pemasuk tadi itu ada. Oh iya, dia ada Asaf. Asaf ini senior. Dia itu bukan cuma musik sebenarnya. Dia bikin R&B, dia jadi di dalam kuak ini dia senior. Baru ada Heman. Heman ini dia menangani biduan-biduan dan ada Yudutun itu paduan suara. Karena di dalam bait Allah kan di dalam kemah juga dalam peribadatan Daud ada itu. Di barisan berikutnya ada panglima. Oh, panglima itu bukan. Posisinya di mana? Panglima itu memang pengawal raja yang duduk bersama raja, tapi Daud mengajak karena di sana disebut Daud dan para panglima menunjuk, artinya panglima itu menunjuk. Kenapa ada panglima di situ? Sebenarnya Daud sendiri yang bisa aman kok di situ, tapi ada panglima. Nah, maknanya untuk menghadirkan disiplin. Oh gitu ya. Karena panglima bicara militer, artinya kita nggak ngambil harfiah saja di situ, tapi kita ambil maknanya. Kenapa ada panglima? Saya mengambil makna tersiratnya militer. Militer itu dekat dengan disiplin, militan dan tegas. Nah, kita harus jadi pelayan Tuhan yang disiplin dan tegas. Militan artinya tidak takut dengan tantangan. Ya, disiplin artinya ini dengan diri sendiri dan tegas. Tidak waktu kita ngambil keputusan di mimbar mau ngapain kita tegas, jangan bimbang. Bimbang nanti jadi di worship leader nyanyi lagu apa kejadian. Jadi gini, dia udah begini besar apa yang bersamamu Tuhan. Endingnya gimana? Anugerahmu besar. Di sini nyanyi ref. Refnya kan bersamamu Tuhan. Tahu dia nyanyi. Sudah nyanyi. Bersama gitu bersama asramamu Tuhan. Kita harus tegas kalau ending ya udah ending, orang mau nyanyi apa kita yang pegang mic. Gitu. Nyanyi asramamu Tuhan. Karena pas ending tapi dia itu kejadian di Kompria itu. Saya khotbah dia bel. Oke, semuanya. Halo, semua sini ini mau dimasukin ini. Ke sini. Halo semua. Halo. Semua bilang terima matur nuwun Mas. Matur nuwun gebeker.